Berarti ini adalah bibit-bibit tidak baik ke depan. Ketika tidak suka dengan pemimpin, dia akan buat gerakan gimana caranya supaya pimpinannya itu, penguasanya itu dilengsarkan. Ini adalah bibit-bibit pendemo dan juga bibit khawarij juga itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa, kita kembali di podcast kali ini. Kita akan berdiskusi seputar hal-hal yang terjadi di dunia pendidikan akhir-akhir ini. Ada kisah yang karena ingin menegakkan disiplin di sebuah sekolah ya, SMA N1 Cimarga Lebak, Banten, seorang kepala sekolah ini menampar wajah muridnya yang terlihat merokok, ditanya malah bohong, nggak merokok, padahal di tangannya ada rokok dan juga asapnya ngebul di sekitar wajahnya. Di sisi lain, murid yang dengan atau kurang menyadari kesalahannya malah berbalik menuntut kepala sekolahnya ini ya di pihak berwajib yaitu kepolisian dilaporkan ya karena ini melanggar HAM dan seterusnya. Dan juga di sisi yang ketiga, tanpa adanya mendudukkan suatu permasalahan yang ilmiah, 630 murid lainnya ikut mogok sekolah. Di sini ada 3 hal atau 3 sisi yang kita akan diskusikan dari pihak sekolah, pendidikan anak di rumah bersama orang tuanya, itu yang 3 posisi tersebut. Di sisi lain ada kejadian juga guru yang menegur seorang murid lagi-lagi di SMA negeri ini yang membawa mobil, padahal peraturannya tidak boleh bawa mobil gitu. Dan orang tua memanjakan dalam tanda petik pada saat kondisi ini, katanya karena khawatir kena hujan atau kehujanan, maka ya anak tersebut dibiarkan membawa mobil. Ya, akhirnya ditegur dan lagi-lagi guru tersebut atau pihak sekolah ini yang menegur ya karena ini anak pejabat, maka dinonaktifkan sementara. Begitu viral, nggak jadi nonaktifnya. Dan juga yang baru-baru ini, ya mahasiswa yang informasinya adalah stres karena dibully, loncat dari lantai 4 gedung perkuliahan. Ya, pemirsa, kita akan bahas bersama Ustaz Zuna, Ustaz Fauzi Junaidi LC, Hafizallahu Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah Sehat, Ustaz, ya? bikhair. Antum gimana? Alhamdulillah sehat Ustaz. Keluarga sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaan begini Ustaz, yang pertama. Ini 2 sisi dulu Ustaz ya, antara murid dengan pihak sekolah atau kepala sekolah. Ini seorang murid yang memang dipergokin oleh kepala sekolahnya yang dia melanggar. Ya, dengan di sini dia sebenarnya di tangannya dia atau di jarinya dia ada rokok. Ditanya, "Kamu ngerokok?" "Tidak." Padahal udah jelas. Di jari jemarinya dia ada rokok. Dia mengelak. Ya mungkin dengan bahasa ketidakterimaannya, ini uang saya gitu kan. Saya yang ngerokok. Ya apa urusannya? Nah, ini gimana Ustadz? Islam ini memandang anak remaja atau mau seorang murid dengan tingkah lakunya yang melanggar peraturan sekolah tapi ngotot begitu Ustaz. Gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu amma ba'da. Ya memang unik akhlak anak zaman sekarang. Ya memang ini menjadi PR kita semua dalam dunia pendidikan gitu ya. Begitu juga orang tua kita semua. Iya. Bahwasannya ya ketika kejadian demikian ini kita memang harus benar-benar berusaha keras mendidik anak kita dengan baik dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membantu pendidikan agar anak kita berhasil dalam pendidikan akhlak khususnya gitu ya. Baik. Dan ini menunjukkan bahwasannya akhlak itu adalah
hal yang sangat penting untuk benar-benar diajarkan kemudian dibiasakan. Karena fenomena anak yang tidak jujur itu ternyata banyak dan nanti akan melahirkan pemimpin yang tidak jujur juga. Ya, sudah jelas dia ketahuan ngerokok tapi dibilangnya tidak gitu ya. Kemudian fenomena anak yang sebenarnya dapat duit dari orang tua, duit jajan, digunakan untuk rokok. Ya alasannya kan nggak minta orang tua gitu ya, nggak minta orang lain gitu, duit saya gitu ya. Maka kita katakan bahwasannya, jangankan anak ini sebagai anak yang dikasih duit jajan sama orang tuanya sendiri yang menghasilkan itu tidak boleh menggunakannya untuk hal-hal yang membahayakan diri sendiri. Apalagi ditambah dia dapat duit jajan lagi, belum bisa menghasilkan sendiri, kemudian membeli hal-hal yang memang membahayakan diri sendiri, termasuk rokok dan yang lainnya mungkin gitu ya. Karena rokok itu nggak jauh dari narkoba nantinya gitu. Ini adalah ya tidak benar kalau orang menganggap bahwasannya itu adalah karena hartanya dipergunakan untuk maunya dia, tidak demikian. Itu sisi pandang dalam Islam atau perspektif Islam, bahwasanya orang tidak boleh menggunakan hartanya sesuai dengan yang dia kehendaki. Kalau dikatakan ini kan harta saya, ya memang hartamu, tapi kepemilikan kita terhadap harta itu tidak mutlak. Ya, tidak mutlak ya, itu harus terikat dengan apa saja yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh melanggar norma-norma agama kita. Ya, seperti agama kita melarang untuk membahayakan diri, maka nggak boleh kita membeli rokok dan juga apa saja yang membahayakan kita gitu ya. Nah, jadi seperti itu, karena kita dilarang, itulah yang disebut mubadzir atau tabzir. Wala tubadzir tabzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Karena syaitanu li rabbih kafur. Kita dilarang untuk melakukan tabzir. Kalau bahasa Indonesia mubazir. Apa makna mubazir? Yang membelanjakan harta kita untuk hal-hal yang maksiat. Ya, itu nggak boleh. Apapun bentuk maksiat, walaupun cuman Rp1.000, itu tabzir, itu mubazir. Tapi kalau kita membelanjakan untuk yang kebaikan, ada maslahat dunia saja atau akhirat saja atau kedua-duanya, itu tidak tabzir. Yang tidak maksiat, maka walaupun itu miliaran, triliunan, itu bukan mubazir. Itu adalah manfaat. Jadi seperti itu. Baik. Oke Ustadz, di sisi lain begini Ustadz, seorang pendidik atau ya di sekolah yang paling dicontoh lah ya sebagai pedoman mendidik, yaitu kepala sekolah, yang memang pada saat itu melihat kesalahan di muridnya, namun mungkin kesulut amarah. Di samping kesulut amarah itu karena muridnya ini bohong gitu ya. Dibilang kamu ngerokok ya? Enggak, padahal di tangannya ada. Akhirnya ditampar tuh, saat ditabuk gitu ya wajahnya. Sehingga bukanlah saling terima, tapi malah tersulut lebih emosi lagi si muridnya ini ngadu ke orang tua. Nah ini kita mengulik sedikit Ustadz dari sisi seorang pendidik atau kepala sekolah nih Ustadz, oknum. Ya walaupun memang di akhir katanya sudah berdamai, kita mengambil pelajaran ini. Bagaimana Islam melihat hal seperti ini? Apakah sudah tepat? Silakan Ustaz. Jadi kalau fenomena guru atau kepala sekolah yang melihat anaknya melanggar aturan, apalagi melanggar aturan agama juga sekaligus itu, memang maka di dalam kekuasaannya dia melihat kemungkaran harus dirubah dengan tangannya. Karena Nabi yang mulia SAW bersabda, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja dari kalian melihat kemungkaran, itu kemungkaran itu. Maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Baik. Ya, dalam hal ini kepala sekolah itu ada sisi baik dan ada sisi yang tidak baik. Ini menurut saya gitu ya. Sisi baiknya dia termasuk ingkarul mungkar. Jadi dia taghyirul mungkar, ingin merubah kemungkaran, ya ketidakpatuhan anak-anaknya di dalam peraturan sekolah. Itu adalah bagus daripada didiemin aja gitu ya. Ya. Karena memang tidak boleh mendiamkan aja, dan itu adalah khianat. Dan itu khianat dan masuk dalam dosa kalau ada guru atau kepala sekolah dalam kekuasaannya dia tidak mengingkari kemungkaran. Pokoknya itu adalah kewajiban. Dari sini mudah-mudahan dengan niat yang baik guru ini dapat pahala ya. Namun ketidakbaikannya dia adalah kalau dia sampai menampar. Menampar atau memukul. Padahal orang tua tidak mengizinkan anaknya dipukul gitu ya. Karena memukul di dalam syariat Islam itu sebenarnya memukul dalam pendidikan itu bukan sesuatu yang ditiadakan sama sekali. Boleh-boleh saja, tapi itu ada aturannya. Pertama kan kalau memang melanggar tidak mau melakukan sholat. Ya, seperti itu. Kemudian kalau dalam dunia pendidikan
Bagaimana hukumnya itu juga dibahas oleh para ulama dalam fatwa-fatwanya gitu ya. Ya diperbolehkan dengan syarat orang tua mengizinkan anaknya dipukul. Ya, bisa jadi dengan cara MOU atau memang orang tuanya langsung tolong Ustaz dipukul sekalian anak saya nggak apa-apa sebagai wakil dari saya gitu ya. Nah, kalau memang begitu sang guru boleh memukulnya. Nah, gitu ya. Kemudian memukulnya juga ada aturannya, nggak sembarangan. Pertama nggak boleh wajah. Seperti guru memukul anaknya, menampar anaknya di wajahnya ya, ini tidak boleh. Karena Nabi yang bersabda wala tadribil wajah. Janganlah kamu memukul wajah, tidak boleh. Ya, ini adalah larangan, baik memukul wajah anak kita, anak murid kita, istri kita, atau orang lain tidak boleh. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian tidak boleh lebih dari 10 kali pukulannya. Jadi tidak boleh lebih dari 10 kali. Karena Nabi yang mulia SAW melarang la yajlidu ahadukum fauqa asri jaladatin illa fi haddin min hududillah atau kama qala Rasul. Tidak boleh salah seorang dari kalian memukul dalam rangka mendidik ya, lebih dari 10 kali pukulan, melainkan di dalam hukuman had dari hukuman had yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentukan. Hukuman had itu seperti mengkonsumsi khamr, itu lebih dari 10 itu, bahkan 40 itu minimal. Cambuk tuh. Cambuk itu maksud saya, pukulan cambuk itu. Kemudian kalau menuduh zina orang lain itu adalah seperti itu juga sama. Ya, 80 bahkan itu. 80. Kalau berzina maka yang belum menikah maka itu adalah 100. Tapi kalau bukan had itu tidak boleh lebih dari itu. Enggak boleh lebih dari 10. Ya, seperti itu. Kemudian bukan pukulan yang mubarrih, bukan pukulan yang merusak. Ya, dengan cara dia mukulnya tuh kayak orang kalap gitu. Sampai patah gitu. Patah atau berdarah kulitnya itu sampai enggak. Pukulannya yang biasa dan itu pun areanya area yang tidak sampai membuat anak itu cacat gitu ya. Contohnya seperti depan. Yang boleh yang dipukul mungkin mohon maaf bokong ke bawah gitu ya. Gitu. Tapi kalau di depan dan itu mungkin tepukan aja lah. Jangan. Ini jadi seperti itu. Ya mudah-mudahan yang demikian ini perlu diketahui juga ya. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mungkin dia dalam kondisi emosi yang sangat gitu ya sehingga dia sampai menampar. Ya mungkin itu dilihat dari anak-anaknya yang memang kurang ajar gitu ya, tidak beradab seperti itu. Jadi intinya dalam Islam sebenarnya memukul itu bisa boleh bisa tidak boleh. Bolehnya itu tadi ada syaratnya, tidak boleh kalau memang tidak memenuhi syaratnya. Namun yang perlu diketahui ya Pak Khalid, bahasannya sebagai seorang guru hendaknya kita memiliki teladan seperti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Islam memperbolehkan mukul dalam dunia pendidikan tapi dengan syarat seperti tadi. Tapi yang terbaik adalah memiliki akhlak seperti Nabi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadiman wala mur'atan wala daraba biyadihi syai'an. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah memukul seorang pelayan pun. Seorang perempuan pun, anaknya, istrinya belum pernah dipukul. Dan juga beliau tidak pernah memukul apapun dengan tangannya. Jadi beliau tidak pernah memukul dengan tangannya itu siapapun dan apapun. Walaupun marahnya kayak gimana beliau tidak pernah. Itu kalau yang dilukai atau yang disakiti adalah diri beliau. Beliau tuh lebih mengedepankan sabarnya. Ya, mengedepankan sabarnya, lemah lembutnya. Ini anak yang perlu dididik. Ya kalau dia udah pinter ya dia nggak usah disekolahin. Nah seperti itu hendaknya guru juga memiliki memandang anaknya ini sebagai objek yang harus dididik dengan baik, dinasehati baik-baik. Jadi demikian. Nah, itu seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Nah ini lagi kalau sekolahnya misalnya kalap gitu Ustaz ya. Iya. Terprovokasi dengan sikap si murid ini, muridnya ini nggak terima, laporlah ke orang tua. Orang tuanya juga tersulut, main langsung laporin ke polisi, melanggar HAM ini. Ya, bagaimana Islam ini menyikapi hal seperti ini, Ustaz? Dan fungsi orang tua sebagai pendidik, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik. Seorang anak memang kalau memang mendapat hal yang tidak baik itu, kalau dia merasa ya selalu dimanja oleh orang tuanya, dia kan selalu lapor orang tua, dikit-dikit lapor. Ngomong bahasa kita sekarang cupu gitu ya, gampang ngomong gitu ya, cemen lah, gitu-gitu lapor gitu ya.
Anak yang memang tangguh itu nggak gampang lapor, dia akan mengetahui bahwa ini adalah kekeliruan saya, sudahlah biar saya aja yang menanggung. Orang tua nggak usah dipusingin untuk mikirin dirinya itu tadi yang bermasalah gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi anak-anak yang demikian itu pertama dia sudah membuat orang tuanya berduka dan itu masuk dalam durhaka juga Pak Khalid. Ya. Masuk dalam durhaka juga itu. Ya kemudian dia termasuk juga memprovokasi antara sekolah dengan orang tua aja. Sehingga membuat orang tuanya dengan sekolah itu benci gitu ya. Baik. Jadi memprovokasi dan itu masuk dalam dosa namimah, dosa mengadu domba, itu tidak boleh begitu. Kemudian dari orang tuanya juga sebaiknya sebagai orang tua yang sebenarnya tugas mendidik anak itu adalah kepada orang tua, ayahnya. Habis itu bundanya sebagai wakil dari ayahnya. Maka hendaknya kalau dia sudah menitipkan pendidikan itu pada dunia pendidikan sekolah gitu ya, maka ketika dia menitipkan dia mempercayai. Jadi harusnya begitu. Kalau dia dapat laporan dari anak, hendaknya dia cross check dulu. Jangan segera terbakar emosinya gitu ya. Jangan segera dia marah-marah, nggak ketulungan gitu ya. Karena anak kesayangannya, ini tidak baik. Ya tidak baik seperti itu. Apalagi sampai marah-marah depan. Ini termasuk pendidikan yang nggak bagus juga. Karena dengan begitu itu, karena anaknya nanti kan lihat, oh guru saya bisa marah-marah sama kepala sekolah dan juga gurunya mungkin gitu. Ya orang tua saya bisa marah-marah, maaf. Orang tua saya bisa marah-marah gitu. Berarti tuh nanti suatu saat itu pendidikan nggak bagus, anaknya akan niru. Oh ternyata kepala sekolah saya atau guru saya kalau ada orang yang keras itu takut gitu. Akhirnya nanti dia seperti itu juga. Berarti orang tua ketika itu sudah ngajarin nggak bagus. Dan sekolah dilecehkan Ustaz. Nah sekolah bisa dilecehkan, diremehkan seperti itu. Ya orang tua tersebut sudah tidak tabayun, kemudian memanjakan anaknya, gitu ya. Ini adalah termasuk dosa juga orang tua seperti itu. Ya, yang terbaik bagi orang tua cross check dulu. Kemudian kalau memang gurunya dan memang sesuai dengan yang dilakukan anak, ya harus tahu. Tanya kenapa anak saya digituin. Kalau anak yang ngerokok, kenapa selama ini Anda ngerokok? Anak Anda ngerokok, Anda tidak nasihati. Atau Anda nggak tahu, kenapa Anda tidak mendekati? Sebenarnya salah itu murni kepada orang tua juga sebenarnya. Jadi seperti itu. Sehingga yang mendapatkan hal-hal yang jelek itu selalu sekolah saja. Karena perlu diingat, wahai orang tua, wahai ayah bunda, bahwasannya keberadaan anak kita bersama dengan kita itu lebih banyak daripada dengan sekolah. Maka sebenarnya anak itu kurang ajar, tidak beradab, tidak berakhlak, itu adalah karena didikan Anda yang tidak maksimal, atau bahkan tidak dididik sama sekali, atau bahkan menyerahkan 100% sama sekali, ya 100% ya kepada sekolahnya gitu ya. Ini adalah tidak benar. Kalau Anda menyerahkan berarti Anda mempercayai. Hendaknya harusnya ya sudah, ya kalau memang salah ya mungkin ini aja, bicara baik-baik. Jadi orang tuanya ternyata juga manja juga, dikit-dikit lapor. Itu kan semuanya kan bisa diselesaikan dengan musyawarah, dengan saling memaafkan. Itu lebih baik. Jadi jangan sampai Anda baru memiliki memaafkan itu kalau sudah viral gitu ya. Nah seperti itu. Jadi namun kalau sebelum viral Anda tidak memiliki memaafkan. Jadi maafkanlah guru, ya, maafkanlah guru atau pihak sekolah yang tepat mendidik anakmu. Maafkanlah guru yang mengajar anakmu. Jadi jangan galak sama guru. Itu sebagai apa? Sebagai nasihat juga bagi orang tua. Jadi jangan sampai malah galak sama guru dan juga pihak sekolah yang selama ini mendidik dia. Ya seperti itu. Jadi seakan-akan nggak ada nggak ada terima kasihnya sama sekali. Nah itu yang bisa Anda tanggapi dari hal ini. Baik. Ditambah lagi gini Ustaz. Jadi dari kejadian itu laporlah ke polisi, merasa bangga kan? HAM nih dengan Tuhan baru ya kan? Zaman sekarang. Kalah tuh guru tuh. Nah, yang tersulut bukan hanya orang tua lagi. 630 teman-temannya di sekolah tersebut terprovokasi dengan kondisi begitu dan juga akhirnya udah nggak ada izzah, kehormatan sekolahnya. Akhirnya udah besok kita nggak usah sekolah, mogok sekolah. Nah ini makin meluas kasusnya. Ini gimana Ustadz Islam menyikapi ini Ustadz? Silakan Ustadz. Kalau anak-anak ini yang 630 orang itu memang seperti itu kondisinya. Mereka terprovokasi juga ikut nggak suka ya mogok masuk sekolah
sampai kepala sekolahnya Oh iya, minta dilengserkan minta gitu kan. Kami dilengserkan. akan kembali ke sekolah sampai orang. Itu kalau memang dilengser. begitu Ya. beritanya, berarti ini adalah bibit-bibit tidak baik ke depan. Jadi bibit-bibit yang nanti ke depan itu ketika tidak suka dengan pemimpin, dia akan membencinya, akan membuat gerakan gimana caranya supaya pimpinannya itu, penguasanya itu dilengserkan, dikudeta. Ini adalah bibit-bibit pendemo dan juga ada bibit khawarij juga itu ada. Ya itu kan mulai dari kecil itu. Ya mungkin nanti kalau dia sudah mahasiswa atau yang lain berarti lebih parah lagi dari itu. Ya na'udzubillah, tapi mudah-mudahan tidak demikian. Namun kalau seperti itu tetap menyerupai, kalau menurut saya sih ini adalah tidak baik. Mereka lebih sangat mudah untuk demikian itu. Dan mereka itu bentuk kebodohan itu. Yang salah satu kenapa pakai ikut-ikutan segala. Ya selama ini kan kepala sekolah baik pada yang lain. Mungkin katakanlah tidak baik pada satu orang ini aja. Kenapa Anda ikut-ikutan, terprovokasi, tidak suka dan sebagainya. Jadi jangan membenci kepada guru yang sudah ngajarkan Anda. Jangan, wahai para pelajar kaum muslimin dan muslimat, Anda membenci kepada sekolah, pada guru, kepala sekolah yang selama ini membantu mendidik Anda menjadi anak bangsa yang berhasil. Janganlah seperti itu. Itu adalah tindakan yang tidak baik, tindakan yang tidak jantan gitu. Itu adalah ya intinya tidak baik, intinya seperti itu. Nggak layak dijadikan sebagai tingkah laku seorang muslim. Baik. Yang diajarkan Nabi untuk bersabar kepada penguasa. Seandainya salah lah, ya tetap sekolah seperti biasa, itu kan merugikan Anda. Yang harus Anda belajar tapi Anda tidak mau belajar gitu ya. Jadi demikian. Jadi rugi semuanya anak-anak itu. Jadi rugi karena dia terprovokasi yang seharusnya tidak perlu seperti itu. Ya mungkin di antara mereka ada yang tahu nggak masuk karena memang diberitakan nggak masuk, bukan karena benci ya. Kalau ini mungkin dimaafkan nih orang seperti ini. Dia tahu orang lagi ada masalah nggak masuk dulu, ya sudah nggak masuk. Bukan karena benci dia. Nah kalau seperti ini mungkin karena dia tidak tahu, mudah-mudahan tidak mengapa gitu ya. Nah demikian. Baik Ustadz, kalau dikontekskan dengan yang baru-baru terjadi nih Ustadz, yang tadi kasus ketiga yang bullying, ini di tingkat mahasiswa juga ramai ya kalau menurut informasi begitu ya, karena dianggap korban bullying yang bunuh diri ini stres atau sering dibully akhirnya jadi stres loncat dari lantai 4. Nah ini kan sebuah, kalau tadi antar murid memang memprovokasi untuk sekolah, kalau ini kerjasama antar mahasiswa untuk membuli atau memprovokasi keburukan-keburukan ya, memblow up keburukan-keburukan mahasiswa satunya ini sampai dia bunuh diri. Gimana Ustaz Islam menyikapi hal ini? Apakah memang nggak ada, kalau bicara mungkin itu di kampusnya kan kampus Udayana tuh Ustaz ya, kita sebutkan aja mereknya karena memang sudah disebut di berita juga di Bali sana. Apakah memang nggak ada koridor atau nilai-nilai dari bangsa dan negara ini, kalaupun misalnya mohon maaf non muslim misalnya di kampus tersebut, gimana Ustaz menyikapi ini? Ya kalau menyikapi dari sisi Islam gitu maksudnya. Islam ya melarang dan juga melarang keras bully itu kepada siapa, bahkan kepada non muslim sekalipun. Nggak boleh kita menghina, merendahkan ya saudara-saudara kita sebangsa maksud saya. Ya, sesama anak bangsa nggak boleh saling menghina, membuli itu. Walaupun nyata di depan mata misalnya mahasiswa ini memang memiliki kekurangan misalnya gitu. Ya kekurangan kan bukan itu dari Allah, itu ciptaan Allah. Jadi kalau itu ciptaan Allah dan itu bukan karena Allah itu gagal, itu bukan produk gagal. Misalnya ada anak yang memang memiliki kebutuhan khusus, itu bukan produk gagal, tapi itu adalah kehendak Allah. Maka beradablah kepada Allah dan juga kepada ciptaannya. Jadi kalau kita membuli karena anak ini begini dan begitu, ya mungkin ditirukan gitu gerakannya, ini adalah bentuk penghinaan. Itu sama seperti menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dosanya tidak kecil. Dosa besar, walaupun itu yang kekurangan seperti itu adalah muslim tidak boleh. Itu benar-benar dijaga oleh Islam. Apalagi muslim, itu lebih besar lagi dosanya. Ya, dan kita sudah pernah bahas podcast bahwasannya ya memang pembulian itu akan menambah dampak, akan memberikan dampak yang negatif terhadap psikologi korban. Nah itu tidak bagus. Nah, berarti suatu saat korban itu
mengalami hal-hal yang tertentu, maka saat itu pelakunya itu mendapatkan dosa, bagian dari dosa itu tadi. Oke. Nah kalau memang dia bunuh diri ya itu tentu saja dosa yang besar juga. Yang terpisah ya Nah, saat Islam mengajarkan kalau anak itu dibully atau memang dia stres tidak boleh dia bunuh diri. Dalam Islam bahwasanya semua urusan itu, semua permasalahan itu ada solusinya. Selagi benar-benar dicari dengan meminta nasihat kepada guru, kepada dosen, kepada teman yang baik, yang bijaksana gitu ya. Atau bahkan kepada orang tua gitu ya. Mesti ada solusi. Nah, adapun bunuh diri itu sebenarnya adalah ya berpindah dari satu masalah yang besar kepada yang jauh lebih besar darinya. Dan itu sangat dibenci dalam Islam. Bahkan Islam itu mengancam orang yang bunuh diri itu akan disiksa di hari kiamat dengan perilaku dia saat bunuh diri. Kalau bunuh diri dengan cara terjun bebas nanti akan disuruh jatuh ke tempat yang tinggi yang ada di neraka. Dan kemudian dia menjatuhkan diri. Ketika sudah hancur gitu ya, maka saat itu dipulihkan lagi, disuruh balik lagi. Begitu seterusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhir hadis itu khalidan mukhalladan fiha abada. Dalam keadaan dia diperlakukan begitu kekal selama-lamanya, abadi selama-lamanya. Menerusnya, Masya Allah. Ngeri sekali itu ya. Jadi ya walaupun terhadap sama non muslim sekalipun tidak boleh. Dan saya rasa sudah ada aturannya dalam setiap dunia pendidikan. Ya seperti di Bali juga insya Allah sudah ada aturan. Itu adalah aturan yang umum. Karena berkenaan dengan akhlak itu maka agama mana saja kayaknya punya aturan yang ada itu. Jadi demikian. Oke, Ustadz, di sesi terakhir ini Ustadz, kita mau mungkin bisa mendengarkan dari Ustadz cuplikan gimana sih cara orang tua ini membuat kokoh semangat anaknya, nggak mudah patah arang, nggak mudah sebentar-bentar difasilitasin kayak tadi yang kasus kedua Ustadz, ya karena mau atau lagi hujan dibolehin bawa mobil, padahal di peraturan di sekolah itu nggak boleh bawa mobil begitu loh. Akhirnya sampai tersulutlah hal yang sepele jadi viral, kepala sekolahnya dicopot karena ini anak pejabat gitu Ustadz. Gimana Ustadz? Ada contoh-contoh dari para ulama salafun saleh yang memberikan semangat kita untuk nggak cengeng gitu Ustadz menuntut ilmu. Silakan Ustadz. Ya tentu saja. Jangankan salafun saleh, mungkin nenek kita, kakek kita, bahkan kita juga pernah ngalamin di tahun 90 itu. Itu adalah generasi yang kuat, tangguh itu. Kalau kita disemarain sama guru bahkan dipukul, orang tua kita akan memukul kita juga. Seperti itu ya. Nggak usah jauh-jauh ke salafus saleh. Apalagi salafus saleh yang memang generasi yang tangguh-tangguh itu, kecil-kecil udah berani perang gitu. Kecil-kecil udah berani megang senjata gitu ya. Itu lebih dari itu lagi. Nah, gimana caranya mendidik anak seperti itu? Jangan dimanja. Jangan dimanja dengan hal-hal yang memang tidak layak untuk dimanja. Seperti dapat laporan guru marahin saya begini dan begitu, balik marahin atau paling tidak kita nasihati. Jadi kasih tahu bahwasanya berbaik sangkalah kepada pihak sekolah dan guru. Bahwasanya guru marahin itu adalah karena untuk kebaikan. Itu yang pertama itu tadi. Jadi seperti itu, jangan ditanggapi, justru anak itu dinasihati, membelalah kepada atau berpihaklah kepada guru dan kepala sekolah atau pihak sekolah, karena nggak mungkin pihak sekolah itu menghendaki keburukan bagi murid, nggak mungkin. Walaupun itu yang didapat oleh murid adalah marah gitu ya, dimarahin, bahkan mungkin dipukul. Tapi sebenarnya walaupun itu salah, saya bilang tadi salah gitu ya. Ya, namun perlu diingat ada niat yang baik. Anda sendiri ingin difahami bahwasanya Anda itu kalau melakukan hal-hal itu ya memang niatnya baik kan, begitu juga hendaknya seperti itu. Kalau orang tua sebagai orang tua tidak menginginkan anaknya itu dizalimi, ya sudah didik saya sendiri, bikin gedung sendiri, bikin kurikulum sendiri, bikin ijazah sendiri, ya sudah lulusan seperti itu. Jadi guru mana yang akan mendiamkan anaknya, anak muridnya maksud saya, yang melanggar? Tidak ada. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada seperti itu ya. Jadi nasihati anak. Dan ketika anak itu biar bisa tangguh gitu ya dalam menghadapi itu, nasihati anak-anak agar menghormat kepada guru, taati peraturan sekolah gitu. Maka para orang tua, para ayah bunda setiap kali mengantar anak gitu ya, maka hendaknya disisipi nasihat yang singkat saja. Ya misalnya sambil cium tangan gitu ya, ambil cipika-cipiki, maka hendaknya orang tua juga menasihati anak semangat belajar,
kemudian hormat guru, sayang teman. Itu 3 akhlak yang baik. Semangat belajar, hormat guru, taat aturan, dan sayang teman. Ya seperti itu ya, jangan ya jadi seperti itu. Tahan banting gitu. Tahan banting, nah dan lainnya. Nasihati itu. Iya. Ya setiap nganterin seperti itu. Jadi jangan cuma cipiki-cipiki, cium-cium tangan, enggak. Semangat belajar, hormat guru, taati aturan, dan juga sayang teman. Insya Allah akan menjadi anak yang benar-benar memiliki akhlak yang mulia kepada gurunya, kepada aturan sekolah, kemudian kepada anak teman-temannya gitu ya. Walaupun dia marah, dia akan sayang teman. Temanmu itu harus disayangi gitu ya. Dan lain-lain. Seperti itu Abah Khalid. Ini sebenarnya orang tua yang harus berperan besar untuk menasehati. Okay. Kalau guru kan muridnya banyak gitu ya. Iya. Muridnya banyak, jadi mungkin nasihatnya secara umum. Nah orang tua ini adalah momen dia untuk memberikan nasihat secara khusus. Intinya dididik. Ada anak di sekolah tapi dia sebenarnya tidak dididik. Karena kata Dr. Adian Husaini itu ada anak yang banyak anak di sekolahin tapi sebenarnya dia tidak mendapatkan pendidikan. Gitu. Karena sebenarnya kewajiban mendidik itu awalnya adalah orang tua. Wahai ayah bunda, kewajiban ayah bunda adalah mendidik. Yang mendidik itu wajib adalah ayah dan bunda gitu. Dan yang pertama kali ditanya oleh Allah tentang pendidikan anak adalah ayah bunda. Adapun pihak sekolah juga akan ditanya, tapi kan setelahnya. Tapi ketika perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu akan ditanya adalah ayah dan bunda itu. Nah, makanya hendaknya nasihati anak banyak-banyak. Diusahakan jangan dimanja gitu ya. Anak itu jangan dimanja, berbaik sangkalah kepada sekolah ya dan lain-lain. Jadi didik anak benar-benar bisa berakhlak yang mulia. Jadi kalau memang tidak demikian itu berarti orang tuanya itu. Ini sebagai potret pendidikan orang tua yang tidak berhasil. Orang tua yang mungkin cuek saja dengan pendidikan. Ya sibuk dengan dunianya sendiri tapi tidak memperhatikan dan menasihati anaknya gitu. Ini kalau saya lihat demikian itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjadikan orang tua kaum muslimin peduli dengan pendidikan anak-anaknya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat ini pemirsa. Baik pemirsa bisa bergabung juga bersama kami di program DSPN Dakwah Sunnah Peradaban Nusantara. Ini juga para guru, para pendidik ya, ada kurang lebih 34 sampai 35 pendidik seluruh Indonesia ya bersama Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu. Kita dukung terus program Dakwah Sunnah Peradaban Nusantara dengan mengirimkan bantuan bahu-membahu menyukseskan program ini dengan nomor rekening berikut ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita kali ini dan insya Allah kita ketemu lagi dengan diskusi-diskusi yang menarik setelah berikut ini. Dan juga kami mohon undur diri jika kami memiliki banyak kekurangan dalam diskusi kali ini, kami yang bertugas mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.